Shalom saudara kasih di dalam Tuhan. Haleluya. Pada saat sore hari ini kita berterima kasih pada Tuhan telah memberi kesempatan kepada kita untuk kita masih bisa ibadah, untuk hari ini kita masih bisa datang kepada Tuhan. Kita akan meriahkan Tuhan, kita akan sembah Tuhan, kita akan puji Tuhan bersama. Syukur karena Engkau baik buat setiap kami. Kami yakin dan percaya Engkau akan hadir di tengah-tengah kami. Engkau akan memberkati setiap ibadah kami. Dan ada sesuatu yang terjadi ketika kami memuji dan mempermuliakan Engkau. Karena kami menyembah Allah yang hidup. Karena kami menyembah Allah yang ada. Karena kami menyembah Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan. Kami membawa korban syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara kasih di dalam Tuhan, saudara percaya Allah di tengah-tengah kita. Haleluya.
pujian kita. Dan barang siapa yang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan segenap hati kehidupannya, nanti Tuhan akan berkarya di dalam hatinya dan Tuhan akan bertahta dalam atas puji-pujian kita. Kita akan pujian ini. Karena Tuhan akan mengerahkan kekuatan dari surga untuk kita. Kerahkanlah kekuatan.
Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Siapapun yang meminta dengan Allah dengan sepenuh hati, Tuhan akan memberikannya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua sudah seizinnya. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang tak berakhir. Kita akan menjadi waktu Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah dibawaku, ku percaya kuasa-Mu menerima hidupku. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah dibawaku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Dan kami percaya hanya kekuatan yang dari Allah bisa membuat kami mampu menjalaninya. Dan kami percaya firman pada saat sore hari ini akan memperbaharui, menguatkan iman kami untuk menghadapi hari-hari yang semakin jahat ini Tuhan. Namun juga Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Itu yang akan membimbing kami, yang akan menguatkan kami di setiap saat. Firman-Mu yang akan senantiasa Tuhan, oh haleluya, memperbaharui setiap iman kami, mendewasakan iman kami, sehingga kami boleh dirayakan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang jauh dari sempurna. Biar Roh Kudus-Mu sendiri akan menyempurnakan pakai hamba-Mu Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, di
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Tuhan memberkati Anda. Pengen diberkati lagi? Mari, siapkan hatimu. Allah akan memberkati kita. Sore hari ini saya akan bicara firman Tuhan tentang percaya diri ilahi. Temanya apa Bapak Ibu? Percaya diri ilahi. Minggu kemarin kita sudah dengar firman Tuhan tentang pengalaman dengan Tuhan. Orang Kristen yang memiliki pengalaman dengan Tuhan, pada akhirnya dia menjadi orang Kristen yang percaya diri ilahi. Ayat dasar dari percaya diri ilahi adalah Filipi 4 ayat 13. Saya bacakan ayat emasnya tentang percaya diri ilahi. Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Inilah kesaksian Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan. Banyak mengalami penderitaan, banyak mengalami kesusahan. Dia juga pernah mengalami hidup dalam kemewahan. Paulus mengatakan begini dalam ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sebagai hamba Tuhan, pengalamannya memang pernah mengalami hidup berlimpah, ada banyak kiriman makanan, ada banyak orang kasih berkat. Tapi satu waktu juga ya tidak ada apa-apa yang masuk, mengalami kekurangan. Paulus mengatakan baik dalam kekurangan maupun dalam kelimpahan, aku cakap menanggungnya di dalam Dia yang memberi aku kekuatan. Jadi kesaksian Paulus ini merupakan satu pernyataan dia adalah seorang hamba Tuhan yang percaya diri ilahi. Dalam susah maupun dalam senang, dalam segala perkara dia cakap, dia bilang aku bisa, aku cakap menanggung semuanya. Bukan karena kekuatanku, tetapi di dalam Dia yang memberi aku kekuatan. Percaya diri ilahi bukanlah suatu kesombongan. Percaya diri ilahi juga bukanlah suatu orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena Alkitab melarang itu. Mengandalkan kekuatan sendiri juga Alkitab tidak membenarkan. Ya, saya bacakan ayat-ayat tentang kita tidak boleh mengandalkan kekuatannya sendiri, kepintarannya sendiri. Pertama di Amsal pasal 3. Amsal pasal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Percaya diri ilahi bukanlah orang yang termasuk merasa dirinya jadi pandai, pintar, bijak. Percaya diri ilahi juga bukan termasuk orang yang merasa dirinya kuat tanpa pertolongan Tuhan.
alias mengandalkan kekuatannya sendiri, itu tidak boleh. Yeremia pasal yang ke-17 ayat ke-7 itu mengatakan begini. Yeremia pasal 17 yang saya maksud adalah ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Percaya diri ilahi bukanlah termasuk orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang yang mengandalkan manusia, pertolongan orang lain, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, efeknya, akibatnya adalah hatinya menjauh dari Tuhan. Seolah-olah dia tidak memerlukan Tuhan. Ya, di dalam Alkitab saya melihat contoh ketika orang Israel merasa diri kuat, merasa diri mampu, justru di situ dia mengalami kekalahan yang luar biasa. Saya bacakan ayatnya Yosua pasal 7. Yosua pasal 7 ayat 2 sampai 5. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka, demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 200 atau 300 orang pergi untuk menggempur Ai. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 300 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang Ai, sebab orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Sebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Ini ceritanya sehabis Israel mengalahkan Yeriko, satu kota yang kota bentengnya kuat. Karena Tuhan menyertai Israel, Yeriko bisa digempur, dikalahkan. Setelah Yeriko, Israel harus menghadapi bangsa Ai. Yosua mengutus supaya orang-orang itu mengintai keadaan Ai. Setelah dari kota Ai, orang-orang itu mengatakan begini, gak usah pakai tentara yang banyak. Bangsa Ai itu kecil. Memang kalau dibanding dengan Yeriko, Ai itu katakanlah tidak seujung kuku, kecil. Nah, justru dengan perasaan demikian, ya, bangsa Israel mulai membanggakan diri. Yeriko saja bisa dikalahkan, apalagi Ai yang kecil. Disinilah Israel
mulai tidak mengandalkan Tuhan. Mereka lupa Yeriko bisa dikalahkan karena pertolongan Tuhan. Lihat, Yeriko bisa dihancurkan bukan dengan berperang, hanya mengelilingi tembok lalu roboh. Karena apa? Tuhan menyertai. Tapi di sini dia mulai berbangga setelah bisa mengalahkan Yeriko. Dia pikir air itu kecil, nggak usah terlalu banyak orang, kita bisa. Ini namanya roh kesombongan. Akibatnya apa? Ketika berkebun air, saya percaya waktu mau perang mungkin tidak berdoa. Seandainya mau perang berdoa, mungkin Tuhan mengingatkan lebih dulu. Sebelum kamu perang, periksa. Ada dosa di balik bangsa Israel mengambil rampasan Yeriko. Tapi merasa diri bisa dengan kekuatannya sendiri, tanpa berdoa, tanpa minta pimpinan Tuhan. Dia maju berperang dengan Ai, dan apa akhirnya? 36 tentara Israel tewas, Israel dipukul kalah, dan dikatakan di sini, lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Ya, khotbah saya tentang percaya diri ilahi bukanlah berarti merasa diri bijak. Percaya diri ilahi bukanlah merasa diri mampu dan kuat. Percaya diri ilahi itu adalah punya pengertian kita tidak perlu takut menghadapi segala permasalahan, karena kita punya Tuhan yang selalu menyertai. Jadi tidak takutnya ini karena Tuhan. Seperti kesaksian dari Daud. Waktu dia melihat medan pertempuran, orang Israel takut semua sama Goliat. Si Daud coba mengajukan diri mau melawan Goliat. Permulaan si Raja Saul menganggap remeh terhadap Daud. Siapa kamu? Kami orang yang sudah biasa berperang saja nggak berani. Nah, kamu anak kecil, anak muda kayak gitu mau mengalahkan Goliat, sayang nyawamu Daud. Tapi Daud coba meyakinkan sama Saul bahwa meskipun dia tidak punya kekuatan yang luar biasa, tapi dia cerita, aku punya pengalaman dengan Tuhan. Yaitu waktu aku menggembalakan kambing domba, lalu ada singa beruang yang mau mengganggu. Dengan pertolongan Tuhan aku bisa kalahkan itu. Saya bacakan itu ayatnya, kesaksian Daud terhadap Raja Saul, bahwa dia tidak takut sama Goliat karena dia punya pengalaman dengan Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 37. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati, karena dia hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat mengalahkan orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayamnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya.
Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah diajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu. Ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku. Jadi Daud tidak membanggakan pengalaman kekuatannya sendiri, tapi Daud membanggakan pertolongan Tuhan. Ya, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dan juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ini namanya percaya diri, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Percaya diri ilahi itu merasa berani karena Tuhan yang menyertai. Dan pada saat Daud berhadapan dengan Goliat pun terlihat di sini bahwa Daud itu seorang yang percaya diri ilahi. Percaya diri ilahi itu sekali lagi bukan mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi pertolongan Tuhan. 1 Samuel 17 ya, ayatnya yang ke-45 dan 46. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan, Daud tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Percaya diri ilahi itu artinya tidak takut menghadapi musuh sebesar apapun, karena mengandalkan pertolongan Tuhan. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau di dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ini namanya percaya diri ilahi. Berani menghadapi tantangan, berani menghadapi musuh, bukan karena kekuatan, kepintaran, kepandaian sendiri, tetapi karena mengandalkan pertolongan Allah. Hasilnya ketika dia bisa mengalahkan, supaya Allah dipermuliakan. Dan di sini kita melihat benar-benar Daud bisa mengalahkan Goliat yang besar. Ada nyanyian sekolah minggu itu yang katanya seperti singa dilawan kambing itu tidak sebanding. Daud bisa mengalahkan karena apa? Daud percaya diri ilahi, tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi mengandalkan pertolongan daripada Tuhan. Ya, percaya diri ilahi bukanlah kesombongan yang pamer kekuatan sendiri. Saya melihat, saudara, satu saat saya melihat pertandingan tinju antara Mike Tyson dengan Holyfield. Mike Tyson yang terkenal dengan si leher beton itu, dia mengandalkan kekuatan sendiri. Waktu sebelum bertanding tinju dengan Holyfield, dengan bangganya dia ceritakan pengalamannya bahwa dia adalah orang kuat. Dia cerita
dia katakan bahwa kepala ganteng dia pukul bisa pecah. Tujuannya apa? Dengan kesombongannya di hadapan Holyfield, dia merasa jangankan kepala ganteng saja bisa saya pecah. Dia beda dengan Holyfield. Holyfield tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia berani maju melawan Mike Tyson, tapi dia tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Dia, kalau saya lihat itu dalam ring tinju itu, di celananya Holyfield tercantum ayat yang mengatakan di Filipi pasal 4 ayat 13, seperti yang tadi sudah saya bacakan. Saya bacakan ulang. Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Inilah moto dari Mala Holyfield waktu melawan Mike Tyson. Tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi dia mengandalkan Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung, dapat kukalahkan di dalam Dia. Dia huruf besar adalah di dalam Tuhan yang memberi aku kekuatan. Dan alhasil kita melihat memang akhirnya Holyfield dinyatakan menang mengalahkan si Mike Tyson. Kenapa? Percaya diri ilahi, berani menghadapi tantangan dengan mengandalkan pertolongan Tuhan. Ya, kalau kesombongan itu beda. Kesombongan itu pamer kekuatan sendiri, pamer kesombongan, kekayaan sendiri, itu namanya kesombongan. Saya lihat orang-orang sombong itu akhirnya ya dibinasakan, dikalahkan. Barang siapa yang meninggikan diri akhirnya direndahkan, tapi yang merendahkan diri akan ditinggikan. Saya baca tentang kisah dari orang-orang yang menyombongkan diri akhirnya dipermalukan. Daniel 4 ayat 29 sampai 33. Daniel 4 29 sampai 33. Sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar, yang dengan kekuatanku untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Inilah Nebukadnezar dengan bangganya menyombongkan diri, Babel besar yang kubangun dan kekuatanku untuk kemuliaanku. Ini namanya kesombongan. Nah, raja belum habis berbicara ketika satu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberi makan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, sehingga engkau mengaku bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Akhir cerita kita melihat Nebukadnezar dipermalukan. Setelah menyombongkan diri, Tuhan bilang, maklum kepadamu Nebukadnezar, kerajaanmu berlalu. Dan saat itu Nebukadnezar menjadi sinting, menjadi stres, menjadi gila,
tidak waras. Dia turun dari tahta, dia berangkat, dia makan rumput, dan akhirnya dilengsarkan dari kerajaan 7 tahun lamanya. Sampai nanti satu saat ketika Nebukadnezar kembali menengadah dan memuliakan Tuhan, baru dia diangkat lagi menjadi raja. Jadi percaya diri itu bukan kesombongan. Orang yang suka pamer kekayaan, kekuasaan itu sombong. Orang yang suka pamer kepintaran itu sombong. Dan sombong itu musuhnya Allah. Saya melihat satu contoh lagi tentang orang yang suka menyombongkan diri, dipermalukan Allah. Kejadian 11 itu bicara tentang Nimrod yang congkak, yang sombong. Dia mengandalkan kepintarannya, dia mau membangun sebuah menara, sebuah kota yang tingginya sampai ke langit. Kejadian 11 mulai ayat 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan tersirat seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak manusia itu. Dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa. Untuk semuanya ini baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Nimrod pengen mendirikan satu kota yang menaranya sampai ke langit. Dia tidak ingin manusia bersemakan, dia ingin supaya kumpul semua. Dan mungkin dalam pikirannya, dia masih teringat waktu zaman Nabi Nuh, Allah pernah mengirim banjir membinasakan manusia. Mungkin dia pikir dengan menara itu satu waktu kalau Allah menghukum dengan banjir, dia bisa naik ke tingkat yang tinggi dan bebas daripada banjir itu. Dia lupa bahwa Allah pernah berfirman tidak akan menghukum dunia dengan banjir. Nimrod dengan kesombongannya pengen mendirikan kota Babel yang menaranya sampai ke langit. Tujuannya adalah untuk mencari nama, pengen terkenal, pengen masuk Guinness Book of Record, kepengen mendapat pujian, sanjungan dari banyak orang. Dan akhirnya mereka dikacaukan oleh Tuhan sehingga menara Babel itu gagal. Kenapa? Pendirian menara Babel jelas melawan kehendak Tuhan karena didirikan dari dasar roh kesombongan. Pengen cari nama, bukan pengen memuliakan nama Tuhan, tapi kepengen memuliakan namanya sendiri. Orang sombong akan direndahkan. Ya, saya baca juga di Alkitab, Simpson itu seorang yang dipakai Allah luar biasa karena memiliki roh Allah yang ada di dalamnya. Setiap kali bertempur dia selalu menang. Tapi satu saat ketika dia mulai lupa berbangga dengan kekuatannya, dia lupa bahwa kekuatannya itu berasal dari Tuhan. Dia mulai sesumbar dan sombong.
akibatnya dipermalukan. Hakim-Hakim 15 ayat 14 sampai dengan 18. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorai, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti benang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tinggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Setelah itu apa kata Simson? Simson berkata demikian. Berkatalah Simson, dengan rahang keledai bangsa keledai ku hajar, dengan rahang keledai 1.000 orang ku pukul. Mulai sombong nih Simson. Dia tidak bilang karena Tuhan aku bisa mengalahkan 1.000 musuh. Tapi dia mulai sombong. Dia mengatakan dengan rahang keledai, seolah-olah karena rahang keledai itu, seolah-olah karena kekuatannya itu, dia bisa mengalahkan musuh. Apa yang terjadi setelah dia sesumbar dengan sombong itu? Setelah berkata demikian, dilemparkannya tulang rahang itu dari tangannya. Kemudian dinamai tempat itu Ramat Lehi. 18. Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh di dalam tangan orang yang tidak bersunat itu. Kemudian Allah membelah liang batu yang di Lehi itu, dan keluarlah air dari situ. Dia minum lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamai mata air itu mata air penyeru yang sampai sekarang masih ada di Lehi. Samson ketika bisa mengalahkan musuh, dia mulai sesumbar kesombongannya. Dia bukan mengatakan karena Tuhan, tapi karena kekuatannya. Dengan tulang rahang ini aku kalahkan musuh. Apa yang terjadi? Sesaat setelah itu dia pingsan, hampir mati kehausan. Di saat itu dia ingat Tuhan dan dia bilang, Tuhan, masakan hanya karena haus ini aku harus mati di tangan orang Filistin? Tuhan mendengar doa Samson. Tuhan membelah batu di Lehi lalu memancarkan air. Samson bisa minum dan setelah itu segar kuat kembali. Jadi ini semua yang saya terangkan ini menerangkan bahwa percaya diri ilahi bukanlah pamer kesombongan. Percaya diri ilahi bukanlah orang yang sok mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kepintarannya, mengandalkan kekayaannya. Tidak. Percaya diri ilahi artinya dia berani menghadapi semua tantangan dengan pertolongan daripada Tuhan. Saudara-saudara, himbauan dari firman Tuhan sore ini, marilah kita memasuki tahun 2021 dengan optimis, tidak perlu takut, dengan percaya diri ilahi. Karena apa? Kita selalu bersandar pada pertolongan Tuhan. Yosua pasal 1 ayat 9 mengatakan begini.
Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kukatakan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Masukilah tahun 2021 yang penuh dengan tantangan ini, bukan dengan pesimis, tapi optimis, percaya diri ilahi, mengandalkan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Niscaya apapun yang kau hadapi dalam tahun 2021, engkau akan menang mengalahkan, karena engkau mengandalkan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Saya ingat pemazmur mengatakan dalam Mazmur 108 ayat 14 mengatakan begini. Mazmur 108 ayat ke-14. Dengan Allah atau bersama Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Ini namanya percaya diri ilahi. Dengan Allah, bersama Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Kenapa? Sebab Ia sendiri, Tuhan sendiri yang akan menginjak-injak lawan kita. Jadi bukan kita yang berperang, tapi mengandalkan kekuatan pertolongan Tuhan untuk mengalahkan segala musuh. Jadi masukilah 2021 dengan optimis, percaya diri ilahi, yakin bahwa Tuhan yang tinggal di dalam kita itu lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, sebagai ayat penutup 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jangan takut, percaya diri ilahi, optimis, masuk di tahun 2021 tidak mengandalkan kekuatan, tidak mengandalkan kepintaran, kekayaan atau pengalaman, tapi mengandalkan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar, sebab Allah yang tinggal di dalam kita lebih besar daripada semua musuh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Kita nyanyi satu nyanyian, Ku Tidak Takut. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menurunkanku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus
Bapa kami di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah diberkati melalui kebenaran firman untuk masuki tahun 2021 yang penuh dengan misterius, yang banyak masalah yang mungkin akan kami hadapi. Tapi firman Tuhan sudah membekali supaya kami percaya diri ilahi. Percaya diri ilahi bukanlah satu kesombongan, bukanlah suatu pernyataan orang yang membanggakan, mengandalkan kekuatannya, kepinterannya, kekayaannya. Percaya diri artinya tidak takut menghadapi semua, apapun terjadi. Kami tidak takut dengan mengandalkan pertolongan Tuhan. Sama halnya dengan Daud. Ketika Goliat sesumbar dengan tombak pedangnya yang besar, dia menghina Daud, menghina Allahnya Israel. Daud mengatakan, kamu menghadapi aku dengan tombak dan pedang, tapi aku menghadapi kamu dengan nama Tuhan Allah serba sekalian alam yang kamu hujat itu. Daud berani, optimis, percaya diri ilahi, karena Daud percaya dengan pengalaman masa lalunya bahwa Tuhan selalu menyertai. Dengan itulah Daud bisa mengalahkan Goliat. Kami percaya orang-orang yang percaya dengan Tuhan dalam masuk di tahun 2021 tidak perlu takut, tidak perlu tawar hati. Marilah kita menjadi orang yang percaya diri ilahi, mengandalkan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar, sebab Allah yang tinggal dalam kami lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia ini. Semua jemaat yang datang dengan bermacam-macam masalah, sakit, penyakit yang berat, persoalan ekonomi rumah tangga, persoalan apa yang secara manusia sulit untuk diatasi, melalui bekal firman Tuhan, kami optimis, kami percaya diri dalam segala perkara aku dapat menanggungnya di dalam Dia yang memberi aku kekuatan. Terpuji Allah dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan firman dalam hati. Haleluya. Nah, Shalom, Shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, Shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, diberkatilah kau selalu, berkat atas nama Bapa, Anak, Roh. Ulanglah saudara dengan membawa berkat Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada masalah dapat jalan keluar, kemenangan, pertolongan Tuhan. Berkati usaha anakmu, tani, ternak, dagang, wira swasta, anak sekolah, kuliah, kasih kepintaran, kepandaian. Tuhan membuatnya menjadi berhasil, dan supaya dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Ulanglah dengan doa berkat Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha,
Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.